Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'da. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di minggu pagi ini. Kita sampai pada wala yakunu usulan hatta yakunu musliman. Dan orang itu tidak bisa santun kecuali dia sampai bisa muslim. Muslim di sini ada dua makna, yaitu orang yang bisa menyelamatkan diri sendiri maupun diri orang lain. Yang kedua adalah orang yang berserah diri, bersedia berserah diri kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Semua lillahi, semua adalah milik Allah. Lam tamlik. Ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang di langit dan di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semua urusan di langit dan di bumi itu adalah kembalinya kepada Allah. Oleh karena itu yang penting dalam kehidupan kita mengetahui lebih dulu bagaimana petunjuk Allah. Kemudian kita berlaku. Bukan berlaku dulu, ya, berlaku dulu. Tembak dulu urusan belakang, gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Nah, bagaimana wujud orang Islam itu, orang-orang yang berislam itu itu banyak sekali petunjuk bisa kita dapatkan di surat At-Taubah. Ini yang minggu lalu sudah kita bacakan, tunjukkan bagaimana perangai Rasulullah. Karena innahu lakhuluqun azim. Jadi dia Rasul itu adalah mempunyai perangai yang sangat agung. Aisyah mengatakan khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu ada Al-Quran. Jika Anda baca Al-Quran, bagaimana Al-Quran berkehendak, itulah kehendak Nabi. Bagaimana yang dilarang, itulah yang dilarang Nabi. Jadi tidak pernah itu namanya utusan duta besar kok menyimpang dari pemerintah pusat, itu enggak bisa. Jadi namanya utusan ya dia menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh yang mengutus, gitu. Jadi tidak ngarang sendiri, gitu. Oke, kemudian bagi seorang muslim apabila dalam berkomunikasi gagal, breakdown dalam komunikasi, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Apabila mereka acuh, maka hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul. Kembali itu kalau orang tunggal hasbiyallah. Kalau orang banyak hasbunallah. Oleh karena itu sebenarnya akarnya sama, hasiba yahsabu itu, tapi nanti
bisa pelakunya berganti-ganti tergantung temanya. Kita diperintahkan bertawakal. Jadi wujud keikhlasan kita pada Allah itu ya bertawakal itu. Bertawakal. Hanya dalam bertawakal itu ulama ada yang memahaminya tawakal itu setelahnya ikhtiar. Ada yang khususnya ulama tasawuf itu mengarahkan pada kita tawakal itu ya sejak awal. Dalam proses itu sudah tawakal. Jadi tidak nanti selesai baru tawakal. Jadi tawakal itu seantero kegiatan kita itu adalah kita connected dengan Allah, bukan lepas. Oke, kemudian itu banyak ayat tapi kita ambilkan 2 ayat itu. Kemudian orang bisa menyelamatkan kalau dia mempunyai perasaan tanggung jawab bahwasanya saya harus melakukan penyelamatan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Orang lain itu apalagi kalau dia itu adalah sesama muslim. Bagaimana kalau sesama muslim itu, maka Nabi kita memberikan panduan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Muslim di buku hadis yang terkenal di masyarakat, tersebar luas, banyak dijual di trotoar, sering dijual dan lain sebagainya gitu kan. Kalau ditemui kan bukunya ya kunci ibadah, terus hadisnya hadis arba'in, terus tafsirnya tafsir Jalalain gitu ya. Jadi tapi itu adalah dasar, itu dasar. Jadi jangan dilihat dijualnya di mana, kemudian kita menentukan apresiasi kita terhadap suatu ilmu. Tidak, jadi lihat kontennya dulu, kemudian diukur dengan standar, yaitu ya syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadis ini tentang muslim itu bersaudara. Jadi yang lalu juga sudah saya tekankan, orang Islam itu ketika dia menjadi Islam yang sesungguhnya, karena udkhulu fis-silmi kafah, masuklah, peluklah agama itu secara kafah, maka dalam hati dan pikirannya menjadi luas, memandang hidup itu menjadi luas, karena semua orang Islam itu adalah bersaudara, bersaudara. Karena ada satu tuntunan. Nabi bersabda, la tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabghi ba'dukum ala ba'd, ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi di sini yang didulukan oleh Nabi susunannya, strukturnya itu poin pertama adalah tentang larangan. Poin kedua tentang perintah. Ini la semua ini jangan ya, jangan. Nah, kemudian kunu, jadilah, ini perintah. Nah, kemudian bagaimana detail diceritakan bagaimana larangan itu yang harus kita lakukan, kemudian apa saja perintah itu yang harus kita jalankan. Itu di sini wala tahasadu. Minggu lalu sudah saya sampaikan, itu bentuk-bentuk pembentukan kata itu dalam bahasa Arab itu berubah-ubah tergantung patronnya. Jadi khasada yaksudu itu dengki, tapi khasada
yuhsidu itu mendengki, tapi tahasada ya tahasadu atau patronnya tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'alla, tatafa'al dan seterusnya, itu apa sarofnya gitu. Jadi itu saling berarti ada interaksi. Semuanya pihak-pihak yang ada dalam masyarakat itu aktif. Yang dilarang jangan sampai terjadi di masyarakat itu la tahasadu. Janganlah saling mendengki. Wala tanajasu, dan janganlah saling tipu menipu. Wala tabaghadu, dan janganlah saling benci membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling acuh tak acuh. Wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah membeli barang dagangan orang yang sudah dibeli oleh orang lain. Itu yang terkenal kan ketentuan tentang dilarang melamar lamaran orang lain kan gitu ya, tentang bab khitbah kalau di dalam jadi sebenarnya apa transaksi yang sudah dilakukan dengan orang lain terhadap satu komoditas atau silah itu tidak boleh diambil, tidak boleh diambil kecuali dengan izin yang bersangkutan tentunya. Ini pedoman yang digunakan untuk pembeli maupun pedagang. Jadi pedagang juga tidak seenaknya dia menjual meskipun yang dijual barang dagangannya sendiri, apalagi bukan barang dagangan, itu dagangan orang lain. Itu ada istilahnya di jual beli online, itu dia malah dapat fee lebih besar ya. Jadi dia semacam propagadisnya. Ini larangan-larangannya. Jadi ini kan kerja akhlak yang tidak baik ya. Karena Nabi itu adalah mengatakan di riwayat yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin itu yaitu sesempurna imannya orang mukmin itu apabila dia baik budi pekertinya gitu. Baik budi pekertinya itu nanti bisa dilihat kebaikannya itu di perkataan dan di perbuatan. Oleh karena itu di dalam surat Al-Isra ayat 36 itu Allah sudah mengumumkan bahwasanya semua yang dilakukan itu wala taqfu ma laisa laka bihi, janganlah engkau bersikap yang engkau tidak tahu ilmunya gitu ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, wal absara, dan penglihatan kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi gerak-gerik kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hidup itu bukan absent minded, hidup itu bukan tanpa kontrol gitu. Kan ada ditanya lagi di tempat yang lain, ayah sabul insan ayyutraka sudah, apakah kalau sudah diciptakan manusia mengira dirinya dibiarkan saja? Tidak. Itu konsep pembiaran dalam hidup, dan sehingga kemudian semua boleh dilakukan. Itu adalah bukan konsep Qur'ani ya, bukan konsep Islami. Konsep Islami itu semuanya ada batas.
Batasnya apa? Batasnya dari apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya. Wala tahasadu, janganlah saling mendengki. Ini betapa kita bayangkan suatu masyarakat sudah isinya itu sudah saling mendengki. Gitu. Dengki itu wujudnya banyak. Jadi ada, kemarin juga sudah sampaikan, juga dia tidak suka dengan orang lain sukses, orang lain senang, orang lain dapat keuntungan. Dia juga termasuk mendengki itu, dia akan berusaha bagaimana kenikmatan atau keberhasilan pada orang lain itu hilang. Kemudian bisa bentuknya bagaimana kenikmatan dan kesuksesan bagi orang lain itu pindah ke dirinya sendiri. Dia baru berhenti upaya itu bagaimana menghancurkan orang lain, setelahnya dia baru berhenti, setelahnya dia itu kesuksesannya pindah ke kita gitu. Jadi alangkah buruknya perangai itu ya. Kita gambarkan sajalah gitu ya. Wala tanajasu, dan janganlah kau tipu menipu. Ini kalau kita baca di syarahnya itu berkenaan dengan perdagangan sebenarnya. Sebenarnya nanti tidak saja dengan perdagangan yang makronya adalah di ekonomi, tapi juga nanti itu di sosial, di politik, di pertahanan, di mana saja tipu-tipu itu. Jadi kecuali di dalam perang ya, perang itu disebutkan al-harbu khuda'atun. Perang itu adalah tipu daya. Jadi membohongi musuh itu boleh gitu ya. Boleh ya. Al-harbu khuda'atun, demi keselamatan pasukan gitu ya. Nah, tapi perkembangan zaman, penipuan, kebohongan di dalam perang itu mulai dari sampai pada tingkat penyebaran informasi, sehingga sebelum perang itu ada sa'i war, ada perang urat saraf, kemudian nanti di ketika perang itu nanti prosesnya juga diinformasikan lain, kejadiannya sama, informannya beda, hasilnya beda lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini tidak ada unsur tipuan ya. Dan Nabi sudah wanti-wanti, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah olehmu tentang kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan itu adalah mengarah pada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya perbuatan dosa, laku dosa itu, apa perbuatan, apa tulisan, apa ucapan, semuanya itu adalah yahdi ilan nar, menuju ke neraka. Jadi itu dari sebab akibat itu dijelaskan sekali. Biasanya barang siapa yang melakukan apa, dia seperti apa, kemudian akan mendapat apa, akibatnya bagaimana, itu blak kotam. Artinya sudah secara transparan diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui firman-firmannya dan sunnah-sunnahnya. Wala tanajasu. Nah, ini tipu-tipu mulai zaman dulu sampai sekarang tuh banyak sekali terjadi. Ini sekedar untuk kedalaman tipu menipu dalam kehidupan itu. Jadi penipuan terjadi apabila dia keluar dari standar ya. Standar. Dodolan beras mentik, tetapi mentiknya dioplos dengan IR kan gitu ya gambarannya gitu. Mentik adalah kualitas beras gambaran. Ini ilustrasi saja, gambaran. Itu adalah beras yang kualitas tinggi, IR adalah kualitas rendah, dioplos tapi bunyinya mentik juga gitu loh. Jadi mentik wangi atau apa saja ya. Jadi itu
itu juga sudah penipuan gitu. Jadi dicampur itu. Kecuali ditulis di situ dari beras suntik dirubah beras campur. Loh, kok beras campur? Biasanya nasi campur gitu ya. Nah, tapi ini beras campur. Oh, berarti itu dioplos Pak. Oh ya gitu. Itu berarti dia sudah keluar dari kebohongan. Kalau itu. Jadi biasanya harganya sama tetapi barangnya sudah dirubah, itu juga. Itu dari barang dagangan. Kemudian dari cara menimbang, cara menakar. Kemarin di kuliah subuhnya tafsir ya, Mutakhidin, dibahas tentang mutaffifin. Itu gambaran ya, gambaran kelakuan manusia itu digambarkan 3 ayat pertama itu sudah tergambar. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang suka tipu-tipu gitu ya, berbuat curang. Wa idza talu 'alan nasi yastawfu. Apabila dia menerima hasil timbangan dari orang lain, yastawfun, dia inginkan ditambah, disempurnakan. Kurang itu tambahi sidik, kan gitu, tambah. Kalau enggak diangetin, diangetin itu maksudnya itu ditambah, biar kalau wujudnya timbangan itu timbangannya ya yang ada barangnya, bukan anak timbangan agak terangkat, barangnya agak turun sedikit, itu namanya anget. Itu bahasa budaya dalam perdagangan di Jawa seperti itu. Nah itu wa idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum, apabila dia menakar, awazanuhum, atau dia melayani timbangan. Jadi di sini alatnya ada 2. Di dalam Al-Quran sebutkan 2. 1 takaran, yang kedua timbangan. Biasa timbangan itu lebih standar, dan itu nanti di 6 bulan sekali seharusnya ya, itu harus ada sweeping. Kalau sudah ditera belum timbangannya? Ditera. Jadi timbangan-timbangan itu harus ditera. Yang menera adalah Dinas Perdagangan. Direktoratnya adalah Metrologi. Jadi yang ditera itu tidak saja itu, tapi juga ukuran-ukuran di pom bensin itu, pompa-pompa bensin itu harus datangi ditera. Jadi ditera. Itu kalau itu tidak dilakukan, itu nanti menimbulkan kerusakan kehidupan, kerusakan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi canggih sekali agama kita ini, canggih itu. Jadi tidak sekedar itu, hanya begitu hebatnya itu sampai kadang-kadang dibiarkan aja, tidak dijadikan pedoman itu. Terus berlaku sesuai dengan hawa nafsu sendiri. Itu bacaan kita melihat pembahasan itu dan kenyataan itu seperti itu. Jadi tanah jasur itu wujudnya banyak sekali. Kalau tadi alat ukur itu bisa takaran, bisa timbangan. Takaran itu biasa tidak standar. Kalau di desa itu orang kan pakai takaran itu kan pakai batok ya, tempurung kelapa yang besar itu. Nah, itu kemudian cara menakarnya, kalau yang ingin dapat cepat kaya gitu, ingin dapat laba yang banyak, jempolannya dimasukkan. Lu kok tahu? Iya, karena saya dulu sering di pasar. Sering di pasar artinya ngantar orang tua untuk beli, untuk itu. Saya perhatikan, itu dimasukkan. Meskipun itu hanya berapa on ya, tidak sampai 1 on itu dimasukkan. Kemudian kalau beli kacang, takarannya itu pakai literan.
tapi pantatnya literan itu dipukul gitu sehingga ke atas gitu, sehingga kacangnya itu tapi kelihatannya bumbung, kelihatannya tapi sebetulnya ini di bawah ini sudah kurang. Ini juga tipuan-tipuan gitu. Nah, tipuan. Ingat, beli kain di toko kain, saya tidak menyebutkan tokonya ya, di daerah Johar situ, meterannya kan pakai kayu. Ya kalau kamu sentinya ya 100 senti juga, seret gitu ya, 1 meter. Terus meter berikutnya ini yang sini, ini sudah ngambil lagi kain yang sudah diukur tadi. Nah, gini lagi kan gitu. Itu apa trik-triknya saya perhatikan. Oh begitu. Jadi itu nyarikan makan anak istri itu di rumah dengan cara begitu. Maksudnya ya lupa kalau ada petunjuk ini. Wala tanah jasu. Dan ini kalau di tingkat dagang kecil gitu ya. Tingkat dagang besar nanti lain lagi ya. Pasir ya, pasir truk itu. Dulu juga pernah kena bangunan kok saya. Nah, jadi pasir truk itu kan biasa kan kita sampel kita ambil di depan, di tengah, di belakang, berapa senti, kemudian ambil rata-rata. Oh isinya sekian kubik, berarti yang dibayar sekian. Tapi tidak kalah pintar itu kenaiknya juga gitu. Kadang-kadang ban serep itu ada 2, tidak ditaruh di bawah mobil, tapi di bak mobil itu. Sehingga setidaknya 2 ban serep yang ukuran ring berapa itu? 20 atau berapa yang besar, ring besar itu. Itu aja 2 kan sudah berapa meter kubik itu yang jadi. Jadi banyak tipuan-tipuan gitu. Jadi penjual burung di pinggir jalan itu nanti dia punya alat untuk siulan-siulan burung itu. Dan burung itu disemprot pakai pilot dengan warna tertentu yang nanti sesuai dengan burung itu. Setelahnya sampai rumah, loh ini burung kok sudah jadi bisu begini, tadi berkicau, karena yang berkicau adalah penjualnya kan gitu. Jadi ini banyak lah, jadi banyak. Jadi kalau perhatikan contoh itu, jadi satu kejadian itu sebenarnya contohnya bisa didatangkan contoh 1000 atau lebih ya. Jadi wala tanah jasu, dan perbuatan yang seperti itu dilarang. Kan yang terkenal hadis ya kan, Nabi pergi ke pasar kemudian tangannya Nabi dimasukkan. Ini kismis itu yang diperiksa, masukkan. Yang di luar dilihat dulu, setelahnya itu dimasukkan. Loh, yang di luar, yang di permukaan kering, tapi yang basah. Oh ya, terus saya jadi ingat ya. Saya dalam perjalanan Bandung ke Semarang, kemudian di Sumedang saya singgah, beli tahu. Kalau beli tahu hanya 10 biji, itu diambilkan yang bagus. Ada orang antri itu, ambilkan yang bagus, yang baru digoreng itu. Saya beli banyak, saya pikir ya untuk tetangga, untuk pikirnya Pak Puji, aku kok tidak pernah dapat ya. Pak Puji itu tetangga saya. Terus habis itu saya perhatikan, istri tidak memperhatikan, tapi saya memperhatikan. Dia begitu orangnya lengah, saya cuma melirik saja. Dia ambil tahu-tahu goreng yang kemarin belum laku, masukkan terus di lapisan atas itu yang baru digoreng tadi, baru dimasukkan. Sehingga begitu itu diserahkan, saya bilang, lihat ya, ini yang baru sampean goreng tadi, yang ini tahu kemarin toh, diganti oleh dia gitu. Nah, maksudnya ya dengan nahi mungkar gitu loh. Nawa itu nahi mungkar gitu. Jadi apa?
banyaklah gitu ya, perilaku itu banyak sekali. Nanti banyaklah di jembatan timbang juga banyak, nanti lempar korek atau apa di ram itu, jalan yang tidak boleh tonase sekian, tidak boleh lewat situ, dia tetap lewat situ, tapi nanti ada polisi yang jaga gitu. Dilempar korek gitu ya. Ya tidak semua polisi, ada polisi baik juga ya kan. Ya kan, tapi isinya duit. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Saling membenci itu wah nanti apa? Bahkan nyuruh orang nanti dikasih duit suruh membenci. Ini loh. Hamas sama Israel itu loh, itu juga banyak sekali buser-busernya itu disebar di seluruh negara dengan biaya yang besar. Untuk kalau yang berbuat buruk itu Israel, nanti itu adalah dibalik itu Palestina, jadi itu Hamas gitu. Itu jadi sudah kebencian itu disebarkan untuk menutup yang benar, kebenaran itu. Jadi ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, itu telah datang kebenaran, dan apabila kebenaran itu datang maka yang batil itu akan sirna. Itu adalah Al-Quran, itu ayat Al-Quran, bukan hadis. Jadi itu artinya supaya kita menegakkan kebenaran. Kita harus yakin bahwasanya kebenaran jika ditegakkan, yang kebatilan itu akan menyingkir, karena orang akan memilih yang benar gitu. Tapi apabila kebenaran dan kebatilan itu dicampur sehingga orang bingung, gitu, dari kebingungan orang kemudian dia menarik untung, nah itu yang termasuk yang dilarang. Wala tadabaru, dan tidak boleh saling acuh tak acuh, tadabaru, saling nyingkur, ya, saling membelakangi, saling tidak peduli. Wala bai'u ba'dukum ala ba'in, janganlah engkau membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Ini kemarin Ustaz Amin ya, saya ambilkan contohnya dari Ustaz Amin tentang orang yang talak 3 itu kan. Talak 3 itu talak bain kubro, artinya itu istilahnya talak bain kubro. Tidak boleh dirujuk kecuali dia kawin lagi, dan kawin itu kemudian juga sudah dikumpuli, kemudian sudah diceraikan lagi, terus dia mau kembali dengan yang sudah ditalak 3. Nah itu maka namanya nikah muhalil. Itu adalah orang yang disuruh menikahi bekas istrinya, tapi dibilang jangan kamu kumpuli ya, meskipun manten baru kamu jangan kumpul ya. Terus nanti setelahnya sekian minggu kamu cerai ya. Kalau dulu kan lembaga pengadilannya belum diefektifkan ya untuk ngurusi perdata, khususnya perkawinan itu. Nah, kemudian nanti saya bayar sekian, ini DP-nya ini. Nah itu untuk menunjukkan komitmen yang menyuruh itu. Padahal yang menyuruh dan yang disuruh itu hukumnya sama ya, sama, karena kerjasama dalam kebatilan. Itu tidak boleh, namanya nikah muhalil. Dan memang saya talak 10 itu kali. Jadi at-tolaku marrotan, itu pedoman pokoknya di situ di ayat Al-Quran. At-tolaku marrotan, tolak itu adalah 2 kali. Artinya tolak yang bisa dirujuk tanpa akad nikah lagi itu adalah 2 kali. Kemudian kalau sudah ketiga 2 kali, bukan 2 jumlahnya, kuantumnya bukan ya. Jadi
kamu saya talak 100 kali, 10 kali, tapi nalaknya kan hanya sekali itu. Nah itu ulama yang dipakai itu. Jadi penafsirannya berdasarkan ayat at-talaqu marratan, maka orang yang menalak istrinya dengan ucapan tolak 3 kali, tolak 4 kali, tolak 5 kali, jatuh satu. Karena peristiwanya, frekuensinya itu baru frekuensi yang pertama. Meskipun sudah volumenya sudah dikasih besar. Itu adalah contoh-contoh orang bagaimana berlaku sebetulnya tidak boleh transaksi yang demikian, tidak boleh, sepertinya wala bai'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, ini perintah ya. Jadi pagi ini kita sampaikan tentang larangan-larangan ini. Kemudian insya Allah selanjutnya akan kita bagaimana perintah Nabi untuk menjalin persaudaraan di antara muslim. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, jadi ini juga jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara di antara muslim itu. Al-muslimu akhul muslim. Islam itu, orang muslim itu adalah bersaudara dengan orang muslim. Oke. Apa yang dilarang untuk sesama orang muslim, insya Allah kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Nah ini adalah, dan ada tasmi' ya, bukan tasmi' hamzah itu. Ini pelajarannya Ustaz kita. Apa Ustaz? Tasmi'. Saya bilang gitu, tasmi'. Ini dzukul jali ini. Apa? Saya sadar tasmi'. Itu dzukul Arabi kan gitu. Oke. Nah, terima kasih Ustaz pelajarannya. Oke, mari kita tutup dengan doa masih. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.